Ya pemirsa, meskipun memang kita harus fokus dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 yang positif saat ini, kita tidak ingin ada bertambahnya jumlah pasien COVID-19, tapi yang menjadi paling penting adalah permasalahan ekonomi yang begitu mengkhawatirkan pemirsa, di mana dunia usaha begitu meradang, kesenjangan ekonomi begitu luas atau semakin lebar, bahkan juga pertanyaannya Indonesia bisa survive tidak perekonomiannya di tengah pandemi corona. Itu mungkin pertanyaan Anda, ini saya masih akan digaji tidak, mendapat THR tidak tahun ini? Yang kemudian akan saya bertanya nanti dengan Ketua Umum Kadin, Pak Rosan Roslani. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Dan Caca. juga hadir di sini Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan 2011-2014, Kepala BKPM 2009-2011, dan juga saat ini Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin ya Pak Gita ya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Pertama kali ini mungkin saya mau tanya kondisinya saat ini, realitanya saat ini dunia usaha Pak Rosan, seperti apa, seberapa mengkhawatirkan, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mbak Caca. Memang kalau kita lihat, ini makin hari dunia usaha ini makin melemah nih, tekanan ekonominya makin besar. Karena saya kan berbicara dengan asosiasi, dengan industri secara reguler 2-3 hari sekali. Beberapa asosiasi yang tadinya 1 minggu, 2 minggu yang lalu masih oke, sudah melaporkan, wah sekarang sudah mulai PHK. Jadi, atau dirumahkan lah. Dan saya bicara dengan otomotif, misalnya yang tadinya mereka bilang mereka bisa menjual mobil prediksi 1,1 juta, tahun ini kalau bisa jual 500.000 saja sudah untung. Manufaktur juga sudah di dalam produksi 50-50%. Nah, udah kita nggak usah bicara pariwisata, perhotelan, itu yang paling terdampak lah gitu. Transportasi, airline, Organda juga menyampaikan saya, organisasi angkutan darat itu sudah harus merupakan 1 juta pekerjanya. Jadi kalau kita lihat tekanannya makin besar, dan kita tahu ya ini kan berjalan seiringan dengan bagaimana kita mengatasi kesehatan ini. Makin panjang masalah COVID-19 ini, tekanan kepada perekonomian kita juga makin besar. Ya. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Jadi memang inilah masa-masa yang tidak gampang yang kita masukin gitu. Terutama untuk UMKM kita, usaha kecil menengah kita yang justru terdampak juga pada saat ini. Kalau dulu pada krisis mungkin 98 justru UMKM sebagai ujung tombak kita, sekarang ini kebalikannya. UMKM justru yang terdampak sangat besar. Dan kita ketahui UMKM kita itu menyerap 96% dari total pekerja kita dari yang 130 juta. Jadi ada 115 juta pekerja di UMKM yang sekarang ada dalam tekanan yang sangat besar. Mungkin itu yang harus kita juga lihat dan prioritaskan apabila kita ingin melakukan penyelamatan stimulus di perekonomian kita. Oke, Pak Gita, yang sudah dilakukan pemerintah kan memang sudah ada gitu stimulus-stimulus, bahkan juga relaksasi. Ini sudah bisa menjawab kegundagulanaan pengusaha atau juga sektor usaha UMKM, mungkin bagaimana Pak Gita? Saya rasa sudah mulai menjawab, tapi pertanyaannya apakah kecepatan dan jumlah itu cukup apa tidak? Menurut saya belum, karena ini skala yang tadi udah diuraikan oleh Pak Rosan, ini besar sekali. Itu jumlah tenaga kerja termasuk UMKM itu 129 juta, dan yang 115 juta itu yang mikro saja, itu 90% dari seluruh tenaga kerja. Yang M-nya, yang menengah, itu kurang lebih 5-6 juta, dan belum lagi yang kecil 5-6 juta. Yang besar tuh sebetulnya kecil, hanya 3% dari total 129 juta tenaga kerja. Nah, ini sudah banyak yang pincang, nggak bisa bekerja karena PSBB, dan juga mungkin karena diharuskan oleh bosnya untuk tidak ke pabrik lagi dan dirumahkan dan segalanya. Jadi kita harus memikirkan bukan hanya skala yang harus di-create untuk supaya daya belinya ini tidak turun, tapi kecepatannya juga. Nah, kalau kita lihat perekonomian Indonesia, ini 1 tahun kurang lebih 16.000 triliun rupiah. Perharinya itu kurang lebih 42 triliun rupiah. Nah, bahwasanya 30-40% dari sektor-sektor real ini udah mulai pincang, itu yang pasti kue ekonomi perharinya udah turun drastis dari 42 triliun ke mungkin turunnya itu bisa 15-20 triliun perharinya. Nah, jadinya kita harus bertanding dengan kecepatan penurunan sektor real yang sudah nyata.
Dan menurut saya bukan hanya kecepatan, tapi jumlah yang sudah diumumkan, yaitu 405 triliun rupiah, itu kalau menurut saya masih kurang. Untuk supaya bisa sektor real ini tidak hanya terdampak secara negatif, tapi mereka tuh bisa pulih dan tidak lumpuh ke depan. Angka 405 triliun kurang, jadi sebenarnya cukupnya itu menyentuh angka berapa ini supaya bisa pulih seperti kata Pak Gita, Pak Ruslan? Ya memang kita sudah melakukan assessment ya, kita bersama-sama ini. Dan kita pun mungkin kita yang pertama kali bicara ke publik juga waktu itu, kurang lebih hampir ya, sebulan yang lalu, dan kita juga sampaikan usulan ini ke pemerintah secara resmi. Waktu itu kita mengusulkan kurang lebih itu 1.600 triliun, yang dimana adalah 10% dari total PDB kita. Tapi kita lihat juga di negara-negara lain itu average-nya antara 10 sampai 20%. Kita bicara Malaysia, tetangga kita itu 18,7% dari PDB. Jepang 19,9%. Amerika sekarang tadinya dari 10% sudah naik ke 15%. Ya. Jerman 20%. Dan Singapura 12%. Jadi dan itu terus bertambah. Nah, kita memasukkan 1.600 triliun dengan rincian 400 triliun untuk kesehatan, karena itu yang harus kita fokuskan, 600 triliun untuk jaminan pengaman sosial, social safety net, karena ini yang paling penting, jangan sampai rakyat lapar, karena bisa menyebabkan gejolak sosial juga, dan 600 triliun itu untuk penguatan sektor real dan keuangan, perbankan. Nah, itu yang kita usulkan. Perbankan ini angka 600 triliun yang 600 triliun dari jaringan pengaman sosial ini, karena kita melihat bahwa angkanya yang garis kemiskinannya menurut BPS ada 25 juta. Yang menurut BPJS Kesehatan yang mendapatkan bantuan iuran itu kurang lebih itu 96 juta orang. Plus iuran yang melalui APBD yang dibantu juga itu 35 juta orang. Jadi ada 130 juta orang yang memang harus dibantu. Nah, kemudian 600 triliun untuk perbankan atau sektor real itu kita dapat kenapa? Angkanya total lending pinjaman ke pihak ketiga oleh perbankan kurang lebih itu 5.700 triliun. Kalau kita mark to market dengan US dollar yang kurang lebih ada 14% pinjaman, itu kurang lebih jadi 6.000 triliun lah. Kalau kita asumsi setengahnya terdampak, 40 atau 50% terdampak, apabila ini berkepanjangan sampai akhir tahun, itu kan sudah 3.000 triliun. Ya, itu kalau kita hitung 50%-nya lagi deh yang terdampak atau sampai Desember saja, itu udah 1.500 triliun. Itu baru pokoknya. Belum bunganya, kalau bunganya dari 6.000 triliun 10% aja, itu udah 600 triliun sendiri setahun. Nah, itu realitanya cukup mengejutkan ya, tapi mungkin nanti sesaat lagi saya ke Pak Gita, kalau memang kebutuhannya ada 1.600 triliun tapi memungkinkan tidak mengingat kondisi keuangan Indonesia saat ini, atau mungkin ini diluluskan tidak dari pemerintah ketika memang kebutuhannya seperti itu. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.